Baik, terima kasih, Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Jelas Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin saya buka dulu dengan pantun, biar saya nggak tegang. Makan somai ikan tenggiri, jangan lupa minum kopi. Sedang sekali pada hari ini bisa berbagi tentang riset kami. Itu ya, ngasal. Baik, terima kasih. Eh, Kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang salah satu kegiatan riset kelompok riset kami, yaitu pengembangan dan aplikasi protease SARS-CoV-2 rekombinan sebagai protein target untuk screening kandidat obat anti COVID. Eh, ini memang kegiatan ini dimulai pada masa awal-awal COVID, jadi ya sampai pada hari ini. Eh, Kelompok riset kami adalah rekayasa protein dan mikroba untuk proses industri hijau. Outline presentasi yang pertama karena saya dan tim saya adalah baru di PRRG, jadi perkenankan untuk sedikit mengenalkan diri. Lalu yang kedua kami meng-highlight tadi yang sudah saya paparkan judulnya sebagai bagian salah satu kegiatan riset kami. Jadi ini tim kami, kami Girl Power. Dulu waktu di PRMT ada satu orang ya, Eka yang sekarang juga di DTU sama dengan Pak Martin ya. Tapi ketika kami pindah ke PRRG, karena Eka juga masih sekolah dan Eka mungkin latar belakangnya bioproses, jadi nggak ikut kami. Kami ada 7 orang total, semuanya perempuan, girl power. Ya, jadi ini nama-namanya. Lalu apa saja kegiatan kami di tahun 2024 ini? Mungkin kami punya 7 kegiatan yang bisa dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu yang terkait dengan enzim penisilin deasilase rekombinan. Lalu yang kedua yang terkait dengan enzim pengurai plastik PET. Yang ketiga yang terkait dengan yang akan saya paparkan, yaitu protease dari SARS-CoV-2. Yang keempat adalah rekayasa mikrob untuk proses bioetanol yang lebih efisien. Dan yang berikutnya, terakhir ini adalah kegiatan baru tentang enzim fibrinolitik rekombinan. Jadi kalau dilihat fokusnya kami ada enzim dan ada mikrob ya. Jadi enzimnya tadi sudah saya sebutkan kurang lebih kalau digolongkan secara besar ada 4 macam enzim rekombinan. Lalu ada kegiatan yang isinya adalah rekayasa bakteri ataupun yeast untuk produksi bioetanol. Sebelumnya saya perkenalkan kegiatan yang terkait dengan rekayasa mikrob untuk bioetanol. Ini digawangi oleh Ibu Dr. Farida Rahayu. Jadi ini progress report so far ya. Jadi beliau menargetkan untuk dapat merekayasa mikroba yang berasal dari habitat asli Indonesia. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengisolasi beberapa mikroba ya yang dapat memproduksi bioetanol. Jadi sudah ada hasilnya beberapa, tapi sekarang masih dalam proses identifikasi. Jadi kalau sudah proses identifikasi, langkah berikutnya adalah merekayasa mikroba-mikroba ini dengan pendekatan rekayasa genetik untuk dapat lebih efisien membuat bioetanol. Lalu yang berikutnya yang akan saya paparkan setelah ini semuanya terkait dengan enzim. Jadi kami melakukan pendekatan enzim rekombinan dengan pendekatan teknologi DNA rekombinan. Jadi sumber enzim atau sumber gen enzim itu bisa dari mana saja, bisa dari sampel lingkungan, DNA metagenom ataupun konsorsium bakteria, mikroba, bisa juga dari koleksi culture collection. Jadi bisa memakai inasisi, ATCC, dan sebagainya. Dan mungkin yang berikutnya ini yang terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan Pak Martin ya, yaitu dengan cara genome mining atau gen mining dari database yang sudah ada. Mungkin dibandingkan dengan tadi BG Ethiopia, BG Ethiopia kita
sederhana gitu, karena kita biasanya hanya mining single gen gitu ya untuk enzim. Kalau tadi kan cluster mungkin complicated gitu. Kalau kita biasanya hanya mining single gen enzim. Berikutnya kegiatan yang kami lakukan ini adalah kegiatan enzim penisilin deacetylase yang digawangi oleh Bu Dr. Ernat Niknik Nurhayati. Jadi di sini kita sebagai latar belakang antibiotik itu sangat diperlukan ya, yang generasi baru sangat diperlukan karena sekarang ini kan banyak terjadi antibiotik resisten mikroorganisme ya. Jadi perlu ditemukan antibiotik baru. Dan dari antibiotik yang beredar di bumi ini, di dunia ini, sebagian besar itu adalah beta-lactam. Nah, jadi kami ingin bisa berpartisipasi dalam mensintesis beta-lactam turunan baru. Jadi di sini kami berfokus pada satu enzim yang namanya penicillin deacetylase, di mana penicillin deacetylase ini bisa diterapkan untuk membuat 6-APA sebagai bahan baku antibiotik beta-lactam atau turunannya seperti amoxicillin. Jadi di sini kami mengambil gen dari berbagai sumber, dari minasisi, dari ginseng, dan ada yang kami sintetis secara biologi, ada yang kami ambil, lalu kami cloning, ya. Lalu selanjutnya kami lihat apakah dia sesuai untuk sintetis amoxicillin atau tidak. Ini adalah penelitian yang terkait tentang penicillin deacetylase. Lalu penelitian yang berikutnya adalah penelitian yang terkait dengan enzim pengurai plastik. Jadi ini berangkat dari keprihatinan kita terhadap bahwa Indonesia itu penyumbang nomor 2 sampah plastik terbesar di dunia. Ya mungkin karena kita penduduknya juga banyak, populasinya juga banyak, dan kesadaran mungkin untuk memilah sampah juga belum ada, mekanismenya juga belum ada. Ya jadi kita menghadapi seperti ini. Jadi bagaimana kita para periset yang dari bioteknologi bisa menyumbangkan apa yang kita bisa gitu. Dan di sini kami ingin memilih pendekatan degradasi plastik PET dengan enzim. Jadi lebih cepat, tapi mungkin lebih complicated dalam mendapatkannya. Ini juga sebenarnya cara berpikirnya sama dengan tadi penicillin deacetylase. Jadi kami mengambil sumber gen dari manapun, lalu kami isolasi gennya, kami ekspresikan, kami optimasi ekspresinya. Lalu kalau misalnya memang dia belum sesuai, kami rekayasa proteinnya. Lalu kalau bisa, kami bisa memproduksinya sampai skala pilot. Jadi ada contoh bagaimana proses degradasi plastik PET sampai skala pilot yang visible tentunya. Lalu yang berikutnya adalah ini yang akan saya highlight, yaitu tentang pengembangan dan aplikasi protease SARS-CoV-2 rekombinan sebagai target protein untuk screening kandidat obat anti-COVID. Jadi ini mungkin sebagian kita akan berpikir sudah tidak relevan ya COVID dengan kita, tapi sebetulnya COVID itu walaupun tidak diberitakan secara besar-besaran sekarang, itu tetap menjadi penyakit yang jika menyerang orang-orang yang dia rendah imunitas, daya tahan tubuhnya ya, seperti orang tua atau orang yang punya komorbid, itu tetap suatu penyakit yang fatal gitu. Oleh karena itu penelitian untuk mengidentifikasi obat antivirus baru, apalagi itu jika berasal dari sumber keragaman hayati Indonesia, tetap penting dan relevan. Nah, jadi di sini kami memfokuskan pada pengembangan protease ya dari SARS-CoV-2 sebagai target protein target. Jadi sebagaimana kita tahu SARS-CoV-2 itu adalah virus yang dia mempunyai spike protein ya, sehingga dia dibilang corona mahkota, dan di dalamnya dia punya genomnya ini adalah RNA, dan RNA inilah langsung dia diterjemahkan sebagai protein. Jadi protein panjang ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak dipotong-potong menjadi functional protein. Nah, disinilah peran papain-like protease dan juga chymotrypsin-like protease. Jadi dua protease ini berperan penting. Tanpa kehadiran mereka,
tidak akan ada virus baru, tidak terjadi replikasi virus. Oleh karena itu, jika kita bisa menghambat kerja dari protease ini, berarti kita menghambat pembentukan partikel virus baru. Gitu cara berpikirnya. Jadi memang ini biasa dijadikan protein target ya untuk mencari senyawa-senyawa yang dapat menginhibisi aktivitas dari dua protease ini. Jadi sebenarnya berangkat dari keprihatinan kami, jadi pada waktu awal-awal COVID itu 2020 di Indonesia itu banyak dilakukan studi in silico, tapi penelitiannya itu hanya berhenti pada studi in silico gitu ya. Jadi karena ketika kita mau masuk ke step berikutnya, kita memerlukan 3CL protease, kita memerlukan PL protease, dan itu sebenarnya tersedia sih ya secara komersial, cuman itu harganya sangat mahal waktu itu ya. Jadi kami berinisiatif kalau kami bisa mengembangkan itu berdasarkan sumber daya Indonesia sendiri, mungkin itu akan lebih bermanfaat gitu, untuk teman-teman periset lainnya. Jadi tujuan riset ini adalah mengembangkan protease rekombinan yang berasal dari SARS-CoV-2 dan memproduksinya. Kemudian protease rekombinan ini dijadikan sebagai protein target untuk melakukan inhibisi protease atau screening senyawa untuk screening senyawa aktif dari herbal Indonesia ataupun sumber mikroba Indonesia. Jadi ini metodenya. Yang pertama adalah kita melakukan studi bioinformatik khususnya yang terkait dengan virus SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia. Ini kita lakukan di semester akhir 2020 ini, Mbak Maria Ulfa yang melakukannya. Waktu itu di site itu cuma ada nggak sampai ratusan gitu ya. Tapi kami harus confirm bahwa protease, gen protease yang ada di SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia ini bagaimana? Kami harus tahu gitu. Dan ternyata nanti ada sedikit mutasi, tapi mutasi itu frekuensinya sangat kecil. Jadi kami berpendapat proteasenya gen sequence itu bisa kami pakai ya yang mana aja, universal jadinya ya. Jadi kita mendapatkan DNA pengkode 3CL protease dan PL protease. Ini dengan DNA sintesis karena kita tidak punya fasilitas BSL 3 juga, dan ini adalah cara yang paling cepat gitu ya. Lalu kami mengekspresikan gen-gen ini di E. coli. Lalu kalau setelah dapat produk gennya, kita aplikasikan sebagai protein target. Ini hasil bioinformatiknya. Jadi bagaimana sequence waktu itu cuma ada 50-an ya WGS dari COVID ya, virus COVID yang beredar di Indonesia, dan ada beberapa mutasi, tapi mutasinya mungkin frekuensinya sangat besar, jadi kita abaikan, kita ambil yang dia mayoritas. Itu yang kita buat gen sintesisnya, kita masukkan ke IPTG induced factor, ya. Dan kami menemukan untuk 3CL protease itu sangat mudah diekspresikan gitu. Jadi tidak ada problematika inclusion body yang sangat menghambat gitu. Jadi kami lancar memproduksi, mempurifikasi hingga mendapatkan single band protein. Nah, single band protein ini kita reaksikan dengan peptid yang dia direkognisi oleh 3CL protease yang terkonjugasi dengan rhodanine 110, rhodanine 110, sehingga kalau dia dipotong oleh 3CL protease pada situs peptid bondnya ini, maka akan terpisah antara peptid dan rhodaninnya. Dan kalau kita memberi eksitasi di 485, maka akan ada warna merah ya, sinar merah pada emisi 535. Tetapi jika protease ini kita hambat dengan inhibitor, maka fluorescence akan menurun. Jadi begitu cara kerjanya kita mengetahui apakah suatu senyawa menghambat 3CL protease atau tidak. Jadi yang pertama kami melihat, karena ketika kita melakukan screening, stabilitas terhadap DMSO itu sangat krusial ya, karena biasanya kita mendilusi sampel dan lain-lain itu dalam DMSO. Jadi kami melihat kestabilan
protease yang kami produksi itu dalam DMSO bagaimana. Dan ternyata ditemukan bahwa paling pol itu 10% DMSO. Setelah itu dia aktivitasnya akan jauh menurun. Jadi kita harus mengingat bahwa ketika screening maka konsentrasi DMSO itu maksimal 10%. Lalu bagaimana KM-nya atau konsentrasi substrat yang memberikan kecepatan reaksi setengah dari kecepatan yang maksimum. Itu dengan substrat ini KM-nya adalah 47 mikromolar. Jadi kalau kita mendapatkan senyawa yang dia di bawah ini seharusnya daya konsentrasi untuk menghambat IC50-nya itu jadi bagus gitu ya. Jadi ini menjadi standar kita untuk memilih senyawa yang dapat menghambat protease. Ini kami yang sudah kami purified, kami coba dengan beberapa senyawa herbal macam naftothionin, katekin atau emodin. Ya, kami menemukan bahwa naftothionin itu memberikan inhibisi yang baik terhadap 3CL protease. Lalu kami mencoba lebih jauh lagi. Jadi sampelnya ini bukan senyawa standar atau tunggal, tapi itu ada berbentuk ekstrak herbal. Kami bekerja sama dengan program studi herbal dari Fakultas Farmasi UI dan mereka membuat ekstrak 9 herbal ya, ada bunga telang, ada meniran, tempuyung, belimbing, daun jamblang dan sebagainya. Ada 9 herbal dan kita mencoba melihat inhibisi yang ditimbulkan oleh senyawa yang ada dalam ekstrak herbal ini. Dan kami menemukan bahwa senyawa ekstrak daun jamblang itu potensial menghambat aktivitas 3CL protease dan berpotensi sebagai sumber senyawa antitoxin. Tentu kita harus melakukan further investigation, tapi dari data ini kita melihat bahwa daun jamblang sangat berpotensi karena dia memberikan inhibisi yang besar di dalam konsentrasi yang sama dengan ekstrak-ekstrak lainnya. Lalu kami juga mencoba 3CL protease rekombinan ini sebagai protein target untuk men-screening ekstrak-ekstrak mikrob. Kami dulu BPPT juga teman-teman dari Biotek BPPT juga pernah mengkoleksi ya Actinomycetes dan sekarang lebih banyak lagi koleksi kami karena kita kan juga bekerja sama dengan teman-teman yang sekarang kita jadi BRIN ya, bekerja sama dengan teman-teman dari Pusat Riset Biosistematika ya. Jadi kira-kira ada 1000 isolat Actinomycetes dan ini kami screening dengan tadi purified 3CL protease. Jadi dari 1000 ini kita mendapatkan kira-kira 26 isolat yang potensial. Lalu kita cek keberulangannya. Lalu sekarang ini ada 6 isolat yang potensial untuk diinvestigasi lebih lanjut. Itu tadi berbicara tentang 3CL protease. Sekarang kami berbicara tentang PL protease. Jadi tidak seperti 3CL protease, PL protease ini dalam ekspresinya sangat problematik. Kalau tadi 3CL protease dengan regulasi T7 promotor tanpa embel-embel fusi dan sebagainya dia bisa diekspresikan dengan baik. Akan tetapi tidak demikian dengan PL protease. Jadi kami mencoba berbagai strain E. coli ya, RIPL dan sebagainya, ternyata juga tidak mendapatkan soluble protein. Jadi kami mencoba untuk mengganti E. coli yang dia bisa yang hidupnya di mild di temperatur yang 37-30, tapi kami mengubahnya dengan memakai host yang dia bisa hidup di temperatur 10-15 karena dia ada chaperoninnya yang memungkinkan dia untuk growing di suhu lebih rendah, yaitu E. coli express. Ada peningkatan solubilitas, tapi sayangnya itu juga tidak konsisten gitu ya. Jadi kadang banyak, kadang tidak ada sama sekali gitu. Jadi tapi tetap terlihat bahwa di inclusion body-nya di sini juga ada lumayan banyak. Jadi kami mengubah strategi, kami mencoba untuk mengekspresikan gen PL protease ini dengan memfusikannya dengan maltose binding protein.
Dan di antara maltose binding protein dengan gen PL-PRO ini ada linker, di mana linker ini adalah mengandung situs autocleavage, situs pemotongan oleh PL-PRO. Jadi dia nanti kalau benar terekspresi, maka dia akan dipotong dengan sendirinya gitu ya oleh PL. Dan alhamdulillah pendekatan ini memberikan reproduksibilitas yang baik dan kami bisa mempurifikasi sampai menjadi single band. Kami mencoba mengkarakterisasi PL protease ini dengan menggunakan peptid yang terkonjugasi dengan ANC, dan kami juga mencoba tadi ya sama pada ekstrak herbal dan menemukan bahwa ekstrak jamblang pada kasus PL protease ini juga menunjukkan potensinya sebagai sumber senyawa anti COVID. Jadi itu riset yang telah kami lakukan mungkin. Jadi sebagai kesimpulannya kami bisa mengekspresikan 3CL protease dan PL protease ya, walaupun PL protease memerlukan sedikit perjuangan, tapi pada akhirnya kami bisa mendapatkan purified protease dan menjadikan ini sebagai protein target. Kalau dari herbal ekstrak jamblang menunjukkan potensinya sebagai senyawa yang bisa menghambat COVID, dan dari actinomycetes sekarang masih on progress didapatkan 6 isolat potensial yang bisa menghambat kerja protease ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini didanai oleh konsorsium COVID-19 tahun 2020 sampai 2021 dan RIIM 1 dari tahun 2022 sampai tahun ini. Ini juga merupakan kolaborasi karena pada dasarnya expertise kami adalah di teknologi enzim rekombinan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang seperti tadi kami berkolaborasi dengan kolega-kolega seperti tersebut di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ishelianti atas pemaparannya. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi, dipersilahkan untuk bertanya langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu, atau diperbolehkan untuk bertanya lewat forum chat. Silakan. Saya lihat dulu. Standar ya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi ini ya, form kehadirannya seperti yang sudah ada di kolom chat. Juga tadi ada yang bertanya tentang materi presentasi. Materi presentasinya sudah di-drop juga oleh Pak Dilan. Ada di Google Drive, bisa dicek. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin diskusi kembali? Atau mungkin dari sesi yang pertama masih dari pemaparan Pak Martin ya, dipersilahkan Bapak Ibu, masih ada yang ingin diskusi. Jadi kita buka nih, masih ada waktu sekitar 15 menitan ya, untuk kita sama-sama diskusi pemaparan narasumber pertama dan pemaparan narasumber kedua. Dipersilahkan. Oke, baik Ibu Lina. Mangga Ibu Lina. Bu Is, kedengeran ya suaranya? Soalnya lagi di jalan tadi. Punten tadi tidak mengikuti. Itu kalau misalnya protein proteasenya itu udah ada 3D dimensinya ya, 3D reconstruction-nya ya Bu Is. Iya, kalau misalnya udah ada. Oh, udah ada, kirain belum ada. Ya udah. Ada. Sebetulnya pengen nanya, misalnya kalau misalnya belum ada kan bisa, tapi nggak tahu kalau misalnya itu infeksius nggak sih Bu? Kalau yang rekombinan kayak gitu, proteinnya itu maksudnya bisa kalau misalnya di lab cryo kayak gitu, biasanya harus ada
DSL gitu nggak, Bu Is? Enggak lah, Ada kalau treatment udah khusus? dalam bentuk proteinnya, bentuk enzimnya enggak Oh, harus. enggak ya? Oh, Jadi enggak ada limitasi di situ. Cuma ini kan waktu awal-awal meneliti ini juga kan di dunia lagi booming ya. Jadi oh, waktu kami mulai meneliti aja di database 3D structure tuh udah mulai pada mana-mana ya? gitu ya. Jadi ya Iya, jadi wis. susah. Karena kan banyak ya waktu itu kan karena booming terus semuanya pendanaan ke situ jadi pasti sudah dapat tuh kayak gitu. Kalau untuk diaplikasikan di misalnya Bu Is protein-protein yang lain itu sama ya prosesnya Bu Is dengan menghasilkan protein yang rekombinan yang Bu Is dapat yang protease ini. Ada yang sama ada enggak ya, tapi depend sama tujuan kita, karena kalau tujuan kami yang sekarang ini kan emang kami ingin merecover proteinnya ya, jadi kita memberi hashtag dan segala macam, dan khusus juga memberi masuk ke dalam faktor PET yang dia diinduksi dengan IPTG, karena memang kita ingin targetnya protein. Jadi kalau misalnya yang protein-protein seperti ini biasanya mirip-mirip ya prinsipnya. Akan tetapi yang menjadi kendala adalah tidak semua, ya tadi ini contoh antara 3CL protease dengan PL protease aja. Ini dua-duanya dari virus yang sama tapi berbeda dia ekspresinya di E. coli. Yang satu susah sekali menjadi soluble protein, yang satu dengan mudah menjadi soluble protein. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya penjelasannya Bu Is. Itu dari Pak Dani Permana ada ya? Baik, terima kasih Bu Lina. Selanjutnya nih Bu Is ada yang bertanya Pak Dani Permana di kolom chat ya. Saya bacakan ya Bu. Bu Is mungkin izin bertanya apakah Ibu sudah coba untuk melarutkan protein dari inclusion body dengan metode mild solubilization method untuk recover protein targetnya. Dan pertanyaan yang keduanya Ibu, apakah MBP yang difusikan terpotong secara baik? Karena dalam beberapa kasus fusi dengan MBP cukup tricky. Gimana Ibu? Baik, terima kasih Mas Dani Permana. Jadi kami sebetulnya sudah mencoba juga untuk mensolubilisasi inclusion body ya, tapi itu takes time dan recovery-nya juga tidak tinggi, padahal yang kita perlukan adalah enzim aktif gitu. Jadi kami menyerah untuk melarutkan inclusion body, jadi kami memilih cara lain, yaitu memilih memfuskan dengan MBP. Jadi kami sebenarnya MBP ini tidak langsung kami fusikan dengan target protein kami, tapi di situ ada linker, di mana linker itu adalah peptida yang direcognize oleh PL Pro. Gitu. Jadi PL Pro itu memotong dirinya sendiri sehingga terpisahlah antara MBP dengan PL Pro. So far kalau dari hasil SDS page dan hasil purifikasi dia terpisah dengan baik gitu. Karena kami tidak menggunakan purifikasi dengan MBP spesifik kolom, tidak gitu. Kami tetap menggunakan histidine tag, tapi karena di dalam proses ekspresinya ternyata MBP ini udah secara otomatis tercleavage oleh PL Pro itu sendiri. Mungkin begitu jawaban saya. Bagaimana Pak Dani, masih mau berdiskusi? Atau Bapak Ibu yang ingin sharing tentang risetnya, boleh sama-sama kita diskusi di sini. Mbak Maria, sedikit pertanyaan sama Bu Is boleh? Oh boleh Mbak, Bu Dian. Pak Dani cukup baik, terima kasih Bu Is. Iya, Bu Is mau sedikit konfirmasi. Kalau saya tidak salah menangkap, jadi ini adalah enzim protease untuk menginhibisi kerja si virus SARS-CoV-2-nya ya, Bu? Atau gimana ya, Bu? Jadi ya enzim ini adalah enzim yang dipunyai oleh virus SARS-CoV-2. Jadi kalau enzim ini kan virus SARS-CoV-2 menginfeksi sel manusia. Jadi kalau misalnya dia untuk bereplikasi di dalam sel tubuh manusia, virus COVID ini memerlukan dua enzim ini. Jadi kalau misalnya dua enzim ini bisa kita hambat ya dengan obat anti COVID, kan tidak terjadi virus baru. Jadi yang kita hambat adalah enzimnya. Jadi bukan
bukan sebenarnya tujuan akhirnya bukan enzim ini sendiri sebetulnya, tapi mencari senyawa yang bisa menghambat aktivitas dua enzim ini. Begitu. Baik, saya sedikit tertarik Bu, karena sebetulnya kita kan punya koleksi virus SARS-CoV-2-nya ya Bu. Beberapa virus ini dipakai sama teman-teman yang memang mengembangkan senyawa-senyawa untuk antivirusnya sendiri. Artinya kalau misalnya dia memang ada protein rekombinan yang akhirnya mempunyai mekanisme yang hampir sama dengan menghambat itu, apakah dia bisa dijadikan seperti kontrol gitu? Jadi kan dalam uji secara uji tantang beberapa senyawa obat yang teman-teman lain kembangkan, itu tuh kita memakai memang virus hidup di BSL-3 BRIN ya Bu. Ada Bu, tetangga sebelah dengan genomik kan itu. Nah, kalau misalnya memang protein ibu ini memang mempunyai berhasil menghambat ya Bu ya jadinya. Jadi apakah ini bisa dijadikan juga salah satu kontrol gitu Bu jadinya. Jadi seperti pembanding gitu ya Bu ya dengan senyawa senyawa banyaknya sih teman-teman senyawa herbal memang yang dijadikan yang berpotensi sebagai anti virus gitu. Apakah gitu gimana Bu? Jadi sebenarnya peran dari protease ini sama dengan peran dari virus COVID-nya, Mbak Dian. Jadi kalau virus COVID kan repot bukan repot sih, tapi dia perlu BSL-3, dia perlu keterampilan orang di BSL-3 kan nggak semua kita bisa masuk ya, dan sebaiknya berbahaya lah, jadi perlu banyak requirement. Akan tetapi protease ini tidak terlalu banyak requirement, tapi dia bisa mewakili COVID, bisa mewakili virusnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya terakhir pasti kita harus mencoba di virus ya terakhir ya. Akan tetapi ini bisa menjadi macam preliminary stage gitu. Tahap pendahulu sebelum masuk ke virus. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak mencoba banyak senyawa langsung ke virus, tapi senyawa-senyawa yang dari screening pertama ini potensial ya ABCD baru kita ke virus. Jadi mengurangi pekerjaan juga. Baik. Terima kasih Ibu informasinya. Kayaknya ini sangat menarik ya untuk teman-teman yang screening. Ini bisa jadi screening di awal yang tidak memerlukan banyak effort ya Bu. Betul sekali, memang effortnya banyak kalau udah main dengan virus aslinya ya Bu. Jadi semoga ini ada hasilnya lebih ke depannya ya Bu. Selamat Ibu atas penelitiannya. Terima kasih. Jadi dibuka ini ya Bu, forum untuk kolaborasi. Mangga Ya, Bu, mangga. Jadi selama ini kami kan sudah banyak yang memakai protease kami ya. Ya bentuknya sih pembimbingan bersama, tapi juga ada yang kolaborasi. Ya sudah kami kasih aja proteasenya gitu. Seperti I3L itu kami kasih aja proteasenya mereka yang ini sendiri. Tapi biasanya pembimbingan bersama. Jadi lumayan daripada kita beli ya. Itu sih pragmatisnya. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dian. Baik Pak Martin, ini kelihatannya tertarik juga untuk diskusi dengan Bu Isyalianti. Mangga Pak. Iya Bu, tadi sempat di presentasi menggunakan ekstrak dari koleksi strain yang ada di BRIN ya. Saya penasaran dengan mungkin Bu Is dan juga rekan-rekan di BRIN sih. Untuk koleksi strain manajemen datanya maupun koleksi strain-nya di BRIN itu seperti apa? Bisa diakses publik kah? Dan mungkin riset seperti apa sih yang menggunakan banyak strain koleksi dari BRIN? Saya penasaran aja sih tentang itu tadi. Oke. Mungkin saya coba jawab. Nanti kalau misalnya saya ada yang perlu dikoreksi, mohon dikoreksi ya. Jadi di BRIN itu kita ada namanya INACC, jadi Indonesia Culture Collection Pak. Jadi sebetulnya sebelum menjadi BRIN, INACC itu milik LIPI ya. Tapi setelah kami jadi BRIN kan LIPI BPPT gabung ya. Jadi semua hasil koleksi yang juga dilakukan oleh periset BPPT sebelumnya itu juga semuanya dikoleksi di INACC. Jadi sebenarnya ada websitenya ya INACC. Jadi koleksi-koleksi apa saja yang bisa dibeli. Kalau kami di internal itu belinya dengan ELSA Point ya.
Tapi saya nggak tahu kalau di UBU mungkin bentuknya mungkin ada yang tahu ya, mungkin harus membayar untuk ganti media dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bisa berkolaborasi, jadi BRIN dan misalnya ada kolega yang membutuhkan, kita bisa berkolaborasi di penelitian yang sama, saya pikir nggak perlu membayar, nggak perlu apa kan, itu jadi kami yang akses sebagai riset di BRIN. Harusnya ada katalognya, Pak. Ya. Include dengan data genomik seperti itu Ya, kah, jadi Bu? ada Atau katalognya, nomor ini, inasisi B, bla bla bla, itu apa, spesiesnya, diisolasi dari mana, dan sebagainya. Keterangan Oke. seperti itu. Dan sebaiknya medianya apa yang dipakai ada di situ. Masih very publicly available berarti ya. Ya, Oke, terima kasih, Bu. ya sama-sama. Baik, terima kasih Pak Martin. Bapak Ibu, mangga mungkin bisa satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Silakan raise hand atau boleh di drop pertanyaannya di kolom chat. Oke, ada Pak Dani. Satu lagi ya. Baik, pertanyaannya untuk Bu Is, senyawa golongan apa yang jadi kandidat inhibitornya Ibu? Apakah sudah ada kajian bioinformatik atau molekular docking untuk kandidat senyawa dan proteasenya? Mangga Bu Is boleh dijawab. Iya, senyawanya, kok saya lupa namanya. Jadi sebenarnya kalau kajian bioinformatik itu sudah banyak ya. Jadi biasanya itu teman-teman ya dari Indonesia, karena mungkin waktu itu keterbatasan awal-awal COVID dulu, mereka melakukan studi in silico gitu. Jadi ada senyawa dari misalnya dari Laos gitu, apa saja senyawanya, nah, dan itu ada strukturnya, lalu itu dipadankan dengan 3CL protease menghambat atau tidak, dilihat dari energi aktivasinya dan sebagainya. Pada senyawanya kok saya lupa banget ya. Ada 3 apa ya? Ini penelitian mahasiswa S2. Jadi sebenarnya senyawa-senyawa yang juga kadangkala dia menjadi antioksidan, polifenolik misalnya ya. Jadi biasanya senyawa-senyawa yang dia memang sudah diketahui mempunyai katakan aktivitas antioksidan atau aktivitas antimikrob gitu. Yang saya baca ya, polifenolik atau apa lagi ya? Ya mungkin nanti japri aja Pak Dani, maaf saya lupa. Ya, baik. Ya Pak Dani, seingat kami juga memang ada, kita dulu juga sempat ngedocking juga ya Bu ya, dan memang ada beberapa kandidat senyawa yang memang dari herbal gitu, yang kemudian dicobakan untuk di docking, baru kemudian di wet lab-kan gitu ya Bu. Baik Bapak Ibu, Pak Martin ini ada di drop di kolom chat. Untuk INSCC mungkin Bapak mau lihat koleksi apa saja yang ada di INSCC di BRIN. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya atau berdiskusi, saya cukupkan. Tapi sedikit saya mau sampaikan bahwa tadi yang sedikit resume ya. Menarik tadi dari Pak Martin tentang biosintetik gene clusters ini ya, gene cluster ya. Jadi memang dari, saya juga baru tahu nih ya, maksudnya jadi ikut kuliah tadi. Ini kita bisa dari gene cluster beberapa family, jadi bukan cuma satu gen gitu ya Pak ya, di clustering lagi, kemudian nanti kita bisa, manfaatnya itu bisa screening untuk natural product atau secondary metabolit, kemudian kita bisa cari juga senyawa bioaktifnya gitu untuk ya natural product biosintesis gini. Kemudian tadi ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Diskusinya juga menarik. Untuk dari Bu Helianti ini lebih ke pencarian senyawa aktif dari Healbar Indonesia untuk inhibitor dari protein SARS-CoV ini ya. Jadi memang kita tidak, untuk di awal screening kita tidak menggunakan virus aktifnya, jadi memang ini lebih efektif. Kita menghasilkan proteinnya saja, protease enzimnya saja, kemudian ini yang dijadikan model untuk dijadikan pencarian bioproduk yang aktifnya untuk bisa menghambat pertumbuhan virus ini. Baik, mungkin itu, terima kasih banyak buat Bapak Ibu
narasumber, kepada Pak Matin Munada dan juga Bu Dr. Helianti atas pemaparannya. Bapak Ibu, kita berikan gimana, tepuk tangan atau apresiasi buat kedua pembicara kita pada siang hari ini dengan memberikan tepuk tangan atau gimana ya. Itu aja, baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak buat Bu Is dan Pak Matin. Saya kembalikan kepada MC Bu Yeti Listriani. Silakan Bu Yeti.